di sini. Kami rasakan Ku kuasa yang tidak terbatas, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kesempatan yang indah di malam hari ini. Kami umat-umat-Mu boleh berkumpul lagi bersama-sama. Kami rindu, kami selalu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk selalu menikmati lawatan-Mu. Bekerjalah ya Tuhan, bekerjalah Roh Kudus di dalam ibadah doa malam saat ini. Kami rindu malam hari ini sesuai dengan firman-Mu. Maka berbahagialah hidup kami yang mau selalu memiliki ya Tuhan roh yang rindu, roh yang haus di hadirat-Mu. Bekerjalah dalam hidup kami, bahkan kalau sebentar firman-Mu akan kami dengarkan. Kami percaya Tuhan akan terus bekerja dalam hidup kami lewat penyampaian firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami buka hati kami buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Dia luar biasa dalam hidup kita di sore hari ini. Malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dan malam hari ini kita akan masuk di dalam firman Tuhan sesuai dengan sebaran yang Bapak Ibu sudah dapat, bagaimana kita akan membahas di tiap Jumatnya, yaitu untuk beberapa minggu ini ada 8 minggu ya. Kita akan membahas tentang ucapan bahagia, berbahagia. Kita langsung saja Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari membuka di dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Matius pasal 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kalau Bapak Ibu lihat, Saudara perhatikan juga dalam pasal 5 sampai dengan pasal 7 di sana berbicara tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit dan dimulai dengan ucapan bahagia. Ayatnya yang pertama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum melihat di pasal yang kelima, kalau kita melihat di pasal-pasal sebelumnya, mulai ketika Tuhan Yesus dibaptis dan memulaikan pelayanannya, Bapak Ibu, ada banyak hal yang Yesus lakukan. Bahkan di dalam kitab Matius ini, setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ada beberapa hal yang Yesus lakukan. Dan kalau yang paling Bapak Ibu akan ingat bahwa mujizat yang pertama kali Yesus lakukan yaitu berbicara tentang perkawinan di Kana, di mana Tuhan Yesus melakukan mujizatnya pertama kali. Dan saya percaya Bapak Ibu juga pasti yakin dan percaya bahwa ketika Yesus melakukan mujizat, saat dia mengajar, dia melakukan mujizat, dia melakukan banyak hal, pasti banyak orang yang terheran-heran, banyak orang yang kagum dengan apa yang Yesus lakukan. Amin. Bapak Ibu kagum dengan apa yang Yesus lakukan? Kagum akan apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita? Amin. Nah, saking terkagum-kagumnya orang-orang akan apa yang Yesus lakukan, baik itu saat ia melakukan mujizat, bahkan saat Yesus mengajar,
Akhirnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat di sini, kita akan sampai akhirnya di pasal yang kelima. Di sana jelas firman Tuhan katakan di kalimat yang pertama, di ayatnya yang pertama, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Dari ayat yang pertama ini, kita melihat Bapak Ibu, kegemparan yang terjadi. Kalau sekarang itu orang lebih terkenal dengan kata viral ya, viral. Jadi apa-apa sedikit sekarang itu viral. Jadi kalau mungkin pada zaman dahulu sosial media itu sudah berlaku, saya percaya sudah ada ya, bukan berlaku, sudah ada. Saya percaya berita Tuhan Yesus tidak hanya sampai di satu kota. Tapi yang luar biasanya Bapak Ibu kalau perhatikan, di ayat-ayat sebelumnya, di pasal yang keempat ayatnya yang ke-25. Kita mundur pasal 4 ayat 25. Sekalipun pada saat itu tidak ada sosial media. Kalau zaman dahulu mendengar satu kejadian, orang melakukan satu hal, lihat yang kita mau perhatikan, sekalipun tidak ada sosial media yang akhirnya membuat viral pada saat itu, yang mungkin hampir sama dengan saat sekarang, kita lihat, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Bapak Ibu, kita lihat apa yang Yesus lakukan, membawa dampak yang luar biasa. Pengajarannya membawa dampak dalam hidup kita. Sebelum saya masuk lebih jauh di ayatnya yang ketiga, saya percaya Bapak Ibu Saudara, setiap firman Tuhan yang kita dengarkan sampai hari ini, saya percaya setiap pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan melalui firman Tuhan, saya percaya itu membawa dampak dalam perjalanan hidup kita. Amin. Membawa dampak dalam perjalanan hidup kita. Untuk apa? Sekalipun di tengah tekanan, situasi yang sulit, kita mau tetap setia sama Tuhan. Itu salah satu dampak yang luar biasa dari firman Tuhan yang sudah ada dalam hidup kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saat Yesus melihat orang banyak, orang-orang berbondong-bondong sudah datang dari berbagai daerah. Akhirnya di pasal yang pertama, Yesus tidak hanya sekedar melihat, tetapi momen ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memberikan pengajaran kepada orang-orang yang mengikuti dia. Kenapa Bapak Ibu? Apa maksud pengajaran dari yang Yesus akan sampaikan dari ayat 13 sampai akhirnya nanti di pasal 7 berbicara tentang khotbah Yesus di bukit. Supaya apa? Pengajarannya yang Yesus sampaikan yang harus diketahui oleh orang-orang yang mengikuti dia, yaitu mereka, Yesus berbicara mengajar untuk apa? Supaya orang-orang atau mereka yang datang dari berbagai kota, berbagai daerah mengerti dan bahkan memahami apa tanggung jawab dari orang yang mengikuti Yesus. Apa tanggung jawab dari orang yang mengikuti Yesus? Itu sebabnya saat Yesus duduk, maka datanglah murid-muridnya. Dan Yesus pun mulai berbicara di ayatnya yang kedua. Berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara, kata miskin di sini bukan miskin secara lahiriah ya. Miskin, karena nggak punya apa-apa. Kita akan melihat satu persatu. Saya membuka dulu dari firman Tuhan, firman Allah yang hidup. Kata miskin dipakai kata apa? Minta tolong Matius pasal 5 ayatnya yang ketiga dari versi firman Allah yang hidup. Kita akan melihat dulu. Oke, saya akan membacakan di sini. Bapak Ibu kalau punya HP silakan membuka atau mungkin download lebih dahulu ya. Kata miskin menurut versi firman Allah yang hidup, di sini dipakai kata, Bapak Ibu Saudara, dipakai kata yaitu
Berbahagialah orang yang rendah hatinya, karena kerajaan surga diberikan kepada mereka. Berbahagialah orang yang dikatakan yang rendah hatinya, karena kerajaan surga diberikan kepada mereka. Kalau kita lihat menurut terjemahan baru, kita mungkin bakal bingung ya. Bingung, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Akhirnya mungkin orang yang miskin akan ngomong begini, wah saya termasuk orang yang miskin, jadi saya akan mempunyai kerajaan surga. Kata miskin di sini dipakai kata orang yang memiliki kerendahan hati. Kalau kita membuka lagi menurut versi King James Version, dipakai kata apa di sana? Kata miskin. Kata miskin menurut kitab versi terjemahan bahasa Inggris ya, dipakai kata the poor in spirit. Miskin dalam roh. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Oke, saya akan membawa kita di malam hari ini, yaitu kata miskin dalam roh adalah orang yang memiliki kerinduan, orang yang sadar di dalam hidupnya. Hidupnya ini bukan milik kita, semuanya dari Tuhan. Kalau kita tahu semuanya dari Tuhan, maka kita akan kembalikan kepada Tuhan. Amin. Makanya dimulai dengan kata berbahagia. Kata berbahagia, saya langsung saja pakai bahasa Inggris, kata berbahagia dipakai kata blessed. Artinya terberkati. Kalau bahasa Yunaninya dipakai kata makari. Atau kita kenal, mungkin Bapak Ibu sering dengar makarios. Artinya berbahagialah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita mengiring Tuhan, memang Tuhan tidak janjikan dalam hidup kita. Bahwa orang yang mau mengikut Tuhan, Tuhan janjikan jalan kita selalu rata. Tapi ada tanggung jawab sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan. Yang memiliki iman percaya pada Tuhan. Kalau kita mau alami yang namanya terberkati. Kita mau alami menjadi orang yang memiliki kebahagiaan. Mohon maaf, kebahagiaan di sini tidak diukur kalau kita punya harta yang banyak. Tidak diukur dari kita miliki ketenaran, kita punya nama yang dikenal di mana-mana. Kalau Bapak Ibu saya katakan, suami saya sampai katakan gini, heran ya di HP-mu itu sampai tukang rosok pun nomor HP-nya ada. Sampai kalau tukang rosok, mohon maaf karena dulu di pastori kalau mengadakan pemberesan gitu banyak, saking banyaknya plastik-plastik gitu, tukang rosok itu dengan sendirinya akan telepon, Mbak mau nanya, rosokannya ada? Oh enggak ada, nanti aja kalau ada saya telepon. Bapak Ibu Saudara, sampai saya sudah tinggal di Pakunden mesti ditanyain. Bukan masalah kita tenar karena nama kita terkenal di mana-mana, atau mungkin kita karena terkenal punya potensi yang luar biasa. Tidak. Kata berbahagia di sini, Bapak Ibu Saudara, di sini berbicara apa? Kata berbahagia di sini yaitu satu ungkapan, satu Bapak Ibu Saudara, kata berbahagia di sini dipakai kata makarios, berarti yang memiliki arti yaitu berbicara tentang bukan karena kita memiliki harta kekayaan seperti tadi yang saya katakan, atau kita memiliki ketenaran, kita memiliki posisi yang bagus di dalam satu tempat, kita memiliki pekerjaan yang bagus, bukan. Atau mungkin kita miliki segalanya di dunia ini, bukan. Tetapi kata bahagia di sini berbicara tentang status batin kita, bagaimana keadaan apapun tidak mempengaruhi kita untuk berbahagia, untuk tidak berbahagia. Jadi kata berbahagia yang Tuhan Yesus sampaikan di sini berbicara tentang status batin, bagaimana seseorang memiliki satu kepuasan, satu keteduhan, istilahnya dia mengalami kepuasan secara rohani karena dia miliki Yesus. Amin. Bapak Ibu pernah berbahagia dalam hidup ini, sekalipun kita mungkin diperhadapkan dengan tekanan, tetapi status batin kita itu tidak menjadi orang yang
mudah gelisah, mudah khawatir, mudah putus asa. Kenapa? Karena bahagia itu tidak diukur dari ukuran duniawi. Tetapi berbahagia di sini berbicara tentang status batin di mana kita alami keteduhan. Di tengah tekanan, di tengah himpitan. Kalau saya ingat Bapak Gembala katakan lewat firman Tuhan yang disampaikan. Kenapa Yesus bisa tenang di tengah badai? Bahkan Yesus sampai bisa tertidur sekalipun ada badai. Karena dia memiliki kebahagiaan, keteduhan dalam batinnya. Dan untuk menemukan kebahagiaan yang seperti ini, apa yang harus dimiliki? Milikilah the poor in spirit. Milikilah miskin di dalam roh. Yang berbicara tentang apa? Kita miliki kerendahan hati dalam hidup ini. Kita memiliki kerendahan hati. Kenapa? Karena di saat kita tidak memiliki kerendahan hati, firman Tuhan jelas berkata bahwa Tuhan sangat membenci yang namanya kesombongan. Tuhan sangat membenci yang namanya kesombongan. Kejatuhan malaikat ketika dia angkuh, ketika dia sombong. Makanya malaikat yang namanya awalnya bukan Lucifer, tapi Lucifer. Kenapa ia jatuh? Karena dia ingin menyamai Tuhan. Dia tidak memiliki kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara, bicara tentang kerendahan hati, Bapak Gembala sering mengingatkan kita. Teladan kita satu-satunya, Bapak Gembala sering katakan, teladan kita satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Dia memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Kenapa Bapak Ibu? Kalau bilang mau sombong, mau semau-maunya, mau seenaknya sendiri bisa. Kenapa? Dia anak Allah. Tetapi ketika dia turun ke dunia, dia mengambil rupa. Bukan seperti manusia biasa, tetapi dikatakan dia mengambil rupa seorang hamba. Di mana yang namanya seorang hamba di sini dipakai kata doulos, yang tidak punya hak atas hidupnya. Nah, orang yang memiliki kerendahan hati di sini untuk mengalami yang namanya kebahagiaan, dan di sini harus memiliki yang namanya kerendahan hati. Kita sadar kita tidak punya hak atas hidup kita. Amin. Yang punya hak atas hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang empunya hidup kita. Kita ini diciptakan sesuai dengan polanya Tuhan. Dikatakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Orang yang memiliki the poor in spirit, miskin di dalam roh. Kita tahu bahwa kalau kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, berarti kita memiliki sifat-sifat Tuhan. Memiliki sifat-sifat Allah, amin. Saat kita memiliki sifat-sifat Allah, mau tidak mau, hidup kita, tubuh kita terdiri dari apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Hidup kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita ini, kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, saya percaya tidak ada orang yang akan berkata, oh ini berhasil. Kalau pelayanan di gereja berhasil, oh ini karena saya. Pembangunan ini berhasil, oh ini karena saya. Tidak ada. Saya punya ini, saya bisa ini. Itu tidak ada. Karena semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita sadar hidup ini adalah miliknya Tuhan. Kita tidak punya apa-apa, bahkan kalau sampai hari ini pun Bapak Ibu Saudara kita semua dipercayakan mungkin dengan harta yang melimpah, dengan kedudukan yang baik, yang lebih baik dari orang lain. Ingat itu semua karena Tuhan, amin. Tetaplah hidup di dalam kerendahan hati. Tetaplah hidup di dalam kerendahan hati Bapak Ibu Saudara. Kalaupun mungkin mohon maaf buat pelayan-pelayan diberikan talenta, mungkin bisa bermain musik apa segala macam, dengan kalau mungkin sudah main musik setiap orang yang mendengarkan, oh sangat senang sekali. Kita tidak bisa membanggakan ini. Dan saya percaya itu bukan satu hal yang akhirnya membuat para pemain musik bisa alami kebahagiaan, di mana status batin itu, kebahagiaan yang berbicara status batin, kita mengalami keteduhan, tidak.
Karena kalau kita sampai pada tahap itu, berarti kita sudah mulai ada kesombongan. Berarti kita sudah mulai dalam hidup ini tidak lagi ada dalam kerendahan hati. Tidak lagi hidup dalam kerendahan hati, tetapi yang ada kita mau ngatur Tuhan. Kita mau semau-maunya. Tuhan Yesus ketika ia datang ke dunia, yang mengambil rupa seorang hamba, dia hidup di dalam kerendahan hati. Bahkan siapa sih anak tukang kayu? Yang orang tahu dia anak tukang kayu. Sampai ketika Yesus berkata berbahagialah, berbahagialah. Dalam setiap pengajarannya Bapak Ibu akan mendapati orang berkata, bukankah dia adalah salah satu anak dari tukang kayu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan ketika Tuhan Yesus hendak diperhadapkan dengan yang namanya kematian, menanggung setiap dosa-dosa kita. Dia tidak hidup seenaknya. Dia tidak hidup sekehendaknya sendiri, tetapi bagaimana dia mengikuti kehendak Bapa di surga. Itu ciri dari orang yang hidup di dalam kerendahan hati, yang memiliki kerendahan hati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang memiliki the poor in spirit, miskin di dalam roh, yang memiliki kerendahan hati. Firman Tuhan katakan, merekalah yang empunya kerajaan surga. Bahkan dikatakan di dalam versi firman Allah yang hidup, karena kerajaan surga diberikan kepada mereka. Mari dalam hidup ini, mungkin Bapak Ibu Saudara, kalau saya mengambil kisah lagi dari kisah Maria. Ketika malaikat Tuhan, malaikat Gabriel datang menampakkan diri kepada Maria. Malaikat Gabriel berkata di dalam Lukas, di sana dicatat di dalam pasal yang pertama dari ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Ketika Maria didatangi oleh malaikat Gabriel, memberitahukan bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Maria bukan jadi orang yang pamer, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak pamer dengan apa yang Tuhan percayakan. Dia tidak pamer. Tetapi bagaimana apa yang Tuhan percayakan? Ketika dia tahu ada hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Apa kata Maria? Ayatnya yang ke-30. Ayatnya yang ke-38. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-38. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu ada menemukan dalam kisah ketika Maria mengandung, adakah dia pamer di sana sini? Saya mengandung dari Roh Kudus. Orang mungkin pada saat itu akan ngomong gendeng wedo ini ya, iya benar ya, gendeng wedo ini ya. Gila perempuan ini mengandung dari Roh Kudus. Orang tahu memang dia bertunangan, dia kalau ngomong begitu di luar. Tidak. Bahkan ketika firman Tuhan, malaikat Tuhan menyampaikan firman Tuhan dalam hidupnya. Apa yang Maria katakan? Sesungguhnya aku ini adalah hamba. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini adalah sikap, salah satu tanda orang yang memiliki sikap kerendahan hati. Nah Bapak Ibu, penting dalam hidup ini kita miliki kerendahan hati, amin. Kita punya tonggo dalam hidup ini kalau kiri kanan. Kita punya tonggo diberkati gitu. Ya mereka diberkati. Terus waktu kita lihat mereka diberkati pasti Bapak Ibu banyak iri atau senang ya? Ada mungkin rekan di gereja diberkati, iri atau senang Bapak Ibu? Senang ya Bapak Ibu ya? Pasti senang. Waktu diberkati. Terus ternyata mungkin ada yang OKB. Apa itu OKB? Orang kaya baru. Orang kaya baru dengan orang kaya beneran, OKB sama-sama OKB, itu beda.
Bedanya di mana? Orang kaya baru biasanya segala sesuatu mau dipamerin. Tapi kalau orang kaya beneran, saya pakai istilah sehari-hari ya, orang kaya beneran, dia sadar apa yang dia punya itu titipan. Jadi selalu dipakai untuk sesuatu yang baik. Biasanya orang kaya baru itu tujuannya itu foya-foya. Kalau nggak foya-foya, nggak tahu istilahnya orang dunia sekarang kayak gimana ya, gitu. Terus tapi kalau orang kaya beneran, mereka tahu apa yang Tuhan percayakan dipakai sebaik mungkin, dikelola karena mereka tahu bahwa orang yang kaya beneran ya, mohon maaf, bukan berarti Bapak Ibu yang mungkin ada dalam status ekonomi yang di bawah dari rata-rata kita itu tidak kaya. Tapi ingatlah, malam hari ini Tuhan tidak lihat standar ekonomi kita, amin. Tapi yang Tuhan lihat, bagaimana kita memiliki standar dalam hidup ini. Kita miliki the poor in spirit. Kita miliki kerendahan hati untuk mengalami yang namanya kebahagiaan daripada Tuhan. Amin. Saat kita mengalami kebahagiaan dan di saat kita miliki yang namanya kerendahan hati. Nanti selanjutnya minggu depan akan dibawakan oleh, kalau lihat sesuai jadwal Ibu Priscilla, kita akan lihat kembali bagaimana berbicara tentang berbahagia. Habis berbahagia orang yang miskin, terus nanti kita akan ketemukan berbahagialah orang yang berduka cita. Kenapa berbahagia? Ini jaminan daripada Tuhan. Kebahagiaan itu dunia tidak bisa berikan kebahagiaan seutuhnya. Kebahagiaan sejati hanya akan didapati orang-orang yang mengikuti Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Dan orang yang mengikuti Tuhan dengan penuh kerendahan hati sadar hidup ini semua hanya titipan, semua hanya karena Tuhan. Saya pastinya segala sesuatu yang dilakukan dari dia, bagi dia, untuk dia selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau Tuhan Yesus saja sendiri memberikan satu teladan dalam hidup kita. Dia hidup di dalam kerendahan hati. Bahkan Maria pun juga kita ambil contoh hidup dalam kerendahan hati. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang hidup di dalam kerendahan hati. Dan mereka mengalami kebahagiaan seutuhnya daripada Tuhan. Itu sebabnya ada janji firman Tuhan malam hari ini. Jangan pernah kita merasa angkuh. Kalaupun mungkin saat-saat ini kita mungkin keangkuhan itu datang. Bukankah dalam minggu-minggu lalu dalam doa 10 hari yang pertama sampai dengan hari yang ke-9 banyak hal kita diajarkan. Keangkuhan hidup itu berbicara tentang keinginan daging. Kenapa? Tidak pernah puas akan segala sesuatu. Kepengen lebih. Di malam hari ini, orang yang memiliki kerendahan hati, dia tahu bahwa dalam hidup ini untuk menemukan kebahagiaan sejati bukan didapati di saat kita itu miliki segalanya di dunia ini. Kalau kita miliki segalanya di dunia ini, puji Tuhan. Tapi seutuhnya kebahagiaan sejati itu ketika kita sadar kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Dan di saat kita butuh Tuhan, kita melangkah untuk tiap hari menemukan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mencari kita dan Dia sudah ada buat kita, tinggal kita saja. Bagaimana tiap hari kita bawa hidup kita menemukan Tuhan. Di saat kita temukan Tuhan dalam hadirat-Nya, saya percaya Bapak Ibu Saudara, ada kebahagiaan. Kita akan menjadi orang-orang yang terberkati. Makarios itu, berbahagia itu akan jadi bagian dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita menemukan Tuhan, saya percaya sekalipun kita ada dalam tekanan. Hari-hari ini kita ada dalam tekanan, kita ada dalam tantangan. Bapak Ibu mungkin alami banyak hal yang mungkin akan membuat Bapak Ibu tidak bisa memiliki kebahagiaan. Saat kita terus cari Tuhan, ada kebahagiaan yang kita dapati. Amin. Itu sebabnya mengikut Tuhan. Tuhan memang tidak pernah janjikan jalan kita selalu rata. Tapi yang Tuhan janjikan dalam hidup ini,
bagaimana Dia selalu ada menyertai kita semua. Biarlah firman Tuhan malam hari ini menjadi bekal buat kita. Hal yang pertama, ucapan berbahagia. Berbahagialah orang yang memiliki kerendahan hati. The poor in spirit, di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan. Karena ada janji firman Tuhan, orang yang memiliki kerendahan hati, kerajaan surga diberikan dalam hidupnya. Kerajaan surga akan menjadi bagian dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau ada dalam hadirat Tuhan. Malam hari ini mari kita mau menyembah Tuhan dengan penuh kerendahan hati.